Selamat siang, apa kabar adik-adik di seluruh Indonesia? Senang sekali saya, Michelle Medina, bisa menemani Anda semua dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi menuju ujian nasional. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Saara Swaib dari SMP Al-Azhar 9 Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu. Halo Michelle. How are you? I'm okay. How about you? I'm very good, thank you. Wow, And okay. thank you for being in our studio today. My pleasure. Dan kisi-kisi hari ini yang akan kita bahas adalah untuk bahasa Inggris Bahasa SMP, Inggris ya, Bu, SMP, ya? betul sekali. Kira-kira Ibu bisa memberikan sedikit gambaran dan indikator apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, ada beberapa. Nah, nanti kita lihat pastinya akan ketemu dengan reading text and also Okay. vocabulary. Nah, semuanya itu Okay. bisa membantu untuk pembahasan kisi-kisi kita kali ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan itu tentunya bocoran untuk adik-adik di rumah. Jangan lupa mempersiapkan catatan dan juga pertanyaan-pertanyaan, karena nanti bisa telepon langsung ke studio di 0800 140 3046 atau melalui SMS di 0852 8386 8667 atau juga bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Dan bagi adik-adik yang tidak bisa menyaksikan acara ini secara live, jangan khawatir karena bisa langsung ke tve.kemdiknas.go.id untuk mengakses video demand. Dan sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi bersama Ibu Sarah, ada baiknya adik-adik menyaksikan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Silakan. Baik, barusan kita menyaksikan sebuah tayangan dan tentunya tayangan tersebut sangat berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya Bu ya? Ya, some of them, yes. Oke, berarti Ibu bisa langsung memberikan komentar dan juga mungkin materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, baik. Thank you, Michelle. Makasih, So, Bu. untuk tayangan yang tadi baru kalian saksikan adalah terkait dengan greeting cards. Jadi, ada beberapa contoh dari greeting cards yang kita saksikan dari mulai terkait dengan hari-hari besar and also the last one. Tadi kita lihat banyak sekali cute babies ya. Itu juga merupakan greeting card tentang delivering baby. Ya, jadi announcement atau greeting card tentang kelahiran seorang anak. Oke, sekarang kita langsung membahas saja ya, Kak Michelle. Oke. Untuk indikator kita kali ini. Oke. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan lihat beberapa tayangan dari indikatornya. Yang pertama, we are going to see the vocabulary here. Ya. Oke, indikatornya adalah menentukan tujuan komunikatif teks dan informasi tertentu dari fungsional pendek berbentuk greeting card dan announcement. Makanya tadi kita saksikan ada greeting card terkait dengan beberapa hari-hari besar dalam di negara kita and also some announcement ya. Nah, soalnya seperti apa? Oke, kita lihat soal yang pertama. Oke, this is one of them. Oke ya, kalian lihat di layar. This is from Avita ya. Kita baca sama-sama ya. Oke, Dear Mita, this card comes with living wishes, especially for you. To wish you lots of happiness today and all year through. Happy New Year 2012. Oke, ternyata ini greeting card terkait apa ya Kak Michelle?
Ini terkait dengan greeting ya. Aha, greeting card untuk mengucapkan selamat tahun baru ya. Happy Untuk New Year. Mita from Avita. Oke, kita langsung lihat ya. Contoh pertanyaannya kira-kira apa? Oke, contoh pertanyaannya ternyata terkait dengan purposes. Purposes untuk teks. Jadi tolong diingat, purposes ini adalah tujuan komunikatif. Jadi tujuan Betul. komunikatif maksudnya adalah teks ini ditulis sebagai tujuannya untuk apa? Oke, ada A, to remind someone about New Year, to greet someone for the New Year, atau C, to inform everyone about New Year, or D, to invite someone to a New Year celebration. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Kak Michelle bisa bantu? Kalau menurut saya mungkin B ya Bu ya. Oke, B ya, karena kalau to invite tidak ya, karena to invite itu mengundang ya, ini kan Iya. tidak dalam bentuk undangan, Iya, tapi betul sekali. to greet someone for the new year. Oke, Kak Michelle pada kesempatan pertama mendapat 100. Oke. Baik, Baik. makasih Bu. Nah, untuk yang berikutnya, untuk membantu kalian bisa menjawab soal-soal seperti ini, Bu Sarah akan bantu dengan beberapa vocabulary, oke, kosakata yang terkait teks yang disajikan tadi. Oke, vocabulary yang pertama. Oke. Oke, sebelumnya kita lihat dulu jenis-jenis kartu ya, kartu ucapan kah, Happy kartu ulang birthday. tahun kah. Oke. Happiness ini terkait dengan kosakata yang tadi kita bahas ya. Happiness, when you see the picture, kebahagiaan ya. Oke, everybody smiling. And then living wishes, you can say also pray ya, berdoa. Living wishes. Okay, another one. Kita lihat yang berikutnya. All year through, it means sepanjang tahun. So, start from January to December. Okay, and also this is in Arabic, Muharram and Happy New Year. Ucapan yang tadi disampaikan oleh Avita ya untuk Mita. Betul. Ya. Oke, berikutnya Ibu. Berikutnya kita langsung ya. Oke. Nah, kita akan bahas, kita lihat pengertiannya ya, pengertian dari pengertian dari communicative purposes dan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan semacam itu ya. Kita lihat definisinya. Communicative purposes adalah is the goal that the writer wants to achieve by writing the text. Jadi goal itu artinya adalah tujuan ya, tujuan yang ingin dicapai oleh si penulis ya dengan menulis teks tersebut. So, ketika kita lihat tadi ya, Avita menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada temannya Mita. Oke. Kemudian in bahasa Indonesia kita bisa katakan maksud ya atau tujuan yang ingin disampaikan penulis lewat teks yang disajikan. Jadi communicative purposes tentu saja ini nanti akan berbeda-beda ya, karena tadi kita sampaikan merupakan greeting card ya, kartu ucapan selamat. Tentunya kartu ucapan selamat itu akan disesuaikan dengan dalam kejadian apa, dalam celebration apa. Kebetulan yang tadi kita sampaikan adalah tentang Happy New Year ya. Dalam kesempatan lain probably bisa Eid Mubarak atau Happy Ramadan dan hal-hal yang lain. Oke. Yang berikutnya kita akan lihat soal yang kedua nih Kak Michelle. School announcement ya Bu ya. Oke, school announcement ya. Kak Michelle bisa bantu baca teksnya? Bisa. Oke. School announcement ya, Friday, January 25th, 2012. The girls' basketball meeting is held after school today in the school library. Okay. The meeting is expected to last around 45 minutes and finish by 5. Okay. Every member must be present in this important meeting. Should anyone be unable to attend the meeting, find Mr. Elder for permission and further details about the agenda. Looking forward to seeing you all in the meeting. Oke. Ini tadi terkait dengan indikator kita ya Kak Michelle ya. Jadi Iya. yang pertama sudah greeting card, yang kedua kemudian ada announcement. Yang kita bahas dalam indikatornya masih sama, Oke, yaitu masih tentang sama, Ibu. tujuan penulisan. Jadi communicative purposes-nya apa?
Oke. Oke. Kita akan lihat soalnya. Oke. Soal kedua ini kita lihat the writer wrote the text too. Oke. Kalau tadi di soal pertama kita langsung menggunakan kata purposes dalam pertanyaannya ya. Tapi di kalimat kedua, dalam pertanyaan kedua, kita juga bisa melihat bahwa pertanyaan dalam tujuan penulisan teks itu bisa juga disampaikan dengan pertanyaan seperti ini. Oke. The writer wrote the text too. Oke. Artinya adalah penulis menulis teks tersebut untuk apa? Yang A, inform all students to join a meeting after school. Yang B, announce the member of the girls basketball to attend a meeting after school. Or C, ask Mr. Elder about the meeting at school. Or D, tell everyone to talk to Mr. Elder before the meeting. Oke, kalau dilihat pengumuman tadi tujuannya untuk apa nih? Kita langsung bisa temukan jawabannya? Oke. Jawabannya pasti? Ya. Iya, oke. Gimana jawaban kalian yang di rumah? Betul ya? Kalau tadi kami udah dapat menjawab dengan benar, Bu Sarah berharap kalian juga bisa menjawabnya dengan tepat ya. Jadi karena teksnya merupakan sebuah announcement, maka jika ditanyakan apa sih tujuan teks tersebut, it's very easy. Tinggal dilihat pilihan jawaban yang disajikan, ada kata yang sama dengan kata announcement. Oke, it is to announce. Oke, Ibu bisa langsung ke vocab ya sekarang? Oke, kita lihat vocabnya ya. Vocabulary yang pertama, vocabulary yang pertama adalah ini hadir ya, menunjukkan present ya. And then, some students raise hand ya. Find, you will find, menemukan, look for something and find something. Alright, this is a meeting ya. You can say meeting as pertemuan ya Michelle ya, atau rapat ya. It can be formal or informal. Bisa merupakan sebuah pertemuan yang formal atau informal. This one, the school library. School library. Yap. Perpustakaan. Sekolah ya. And expected. Expected itu mengharapkan atau menunggu-nunggu. This one. Baik, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Sarah. Mudah-mudahan. Dan kita tahan dulu, kita akan lanjut membahas kisi-kisi ujian nasional bahasa Inggris khususnya untuk SMP, tentunya setelah yang satu ini.